Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa safwatuhu min khalqihi wa khaliluhu ba'athahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin wa hidayatan 'alal khalqi ajma'in. Allahumma inna nashhadu annahu ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Fahina Allahu amma ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wahsyurna fi zumratihi ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallahi wa ta'atihi. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Terlebih ini hari Jumat, hari yang istimewa, bertepatan dengan bulan Rajab, juga bulan yang istimewa diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat juga yang istimewa, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan salah satu ibadah yang utama, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan semua kita yang hadir mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam jangan putus-putus terlebih ini di hari Jumat. Di antara amalan utama yang dianjurkan diperbanyak adalah membaca salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dan tentu dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini Al-Khatib mewasiatkan kepada diri sendiri dan kita semua yang hadir untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Jalankan semua yang diperintahkan oleh Allah, jauhi semua yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan di dunia sampai nanti di akhirat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama tafsir menyebutkan bahwa sulusul Qur'ani qissah, sepertiga isi kandungan Al-Qur'an itu memuat kisah-kisah. Termasuk Al-Imam As-Suyuti, beliau menghimpun hadis-hadis terkait dengan keutamaan hari Jumat. Dan di antara keutamaan yang beliau sebutkan nomor 38 dan 39 adalah seorang muslim seyogianya yang paling afdal memang malam Jumat sudah hatam baca surah Al-Kahfi. Tapi paling tidak selama masih hari Jumat, ini termasuk di antara yang dianjurkan adalah membaca surah Al-Kahfi. Ternyata para ulama ketika merenungi, membaca dengan bacaan tadabbur, mereka mengambil beberapa faidah-faidah, dan di antaranya Allah mengisahkan tentang ashabul jannah. Dua orang hamba Allah yang mana Allah berikan kenikmatan sama, tapi sikapnya berbeda, maka hasil akhirnya pun tidak ada kesamaan antara keduanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali hari Jumat kita yang mendawamkan surah Al-Kahfi, Allah mengingatkan kita di surah Al-Kahfi ayat 32 sampai ayat yang ke-44. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a." Kata Allah, kami berikan perumpamaan. Ada hamba Allah, ada anak keturunan Adam
Yang satu di antara keduanya kami anugerahkan kepadanya jannatain, dia punya 2 kebun. Dan kebun ini dahsyat luar biasa. Bayangkan sebagian orang yang hidup sekarang di abad modern, depan rumahnya sebagian karpetnya ditanam tanaman supaya indah, supaya sejuk. Ini Allah yang memberikan kepada orang ini. Apa? Allah memberikan jannataini yang tanamannya adalah min a'nab, penuh dengan anggur-anggur. Ini banyak orang posting-posting depan rumahnya tanam anggur. Ketika berbuah, oh betapa indahnya. Jangankan berbuah, melihat daun hijaunya saja. Ini sungguh kenikmatan yang luar biasa. Tidak cukup sampai di situ, kata Allah Subhanahu wa taala, wa hafafnahuma binakhlin. Ini 2 kebun yang luas besar. Kemudian pagar-pagarnya dikelilingi dengan pohon-pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan di antara tanaman anggur, pohon kurma ini Allah jadikan ini seperti ladang yang tumbuh hijau-hijauan di bawahnya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Namun saudaranya yang satu lagi, tidak Allah berikan banyak kenikmatan, biasa-biasa saja. Tapi tidak ada kesombongan, tidak ada takabur, dan apa yang perlu ditakaburkan? Justru dia malah senantiasa memuji Allah, merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Orang ini Allah berikan kenikmatan yang luar biasa dengan 2 kebun. Bahkan Allah sebutkan kebunnya senantiasa berbuah, dan yang lebih dahsyat dari itu, wa fajjarna khilalahuma nahara. Ini di tengah-tengahnya Allah alirkan sungai-sungai yang mengalir indah. Bayangkan masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa besar karunia Allah kepada salah seorang di antara 2 hamba Allah ini. Sedangkan yang satu biasa-biasa saja. Namun sayang, ini orang yang Allah berikan kenikmatan, sahibul jannatain, pemilik 2 kebun ini bukan bersyukur kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, justru malah dia semakin congkak dan takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa ini kebun hasil dia beli, hasil dia menanam, hasil dia bersusah payah. Sehingga apa? Ketika dia sombong mengatakan kepada saudaranya, ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Mohon maaf, kamu ini lebih miskin daripada saya, pengikutnya juga lebih sedikit daripada saya. Apa yang terjadi masyaallah muslimin? Ketika masuk ke dalam kebunnya, dalam waktu yang singkat, ternyata Allah menghanguskan ini kebun semuanya, sehingga orang ini terkaget-kaget dan dia mengatakan, saya tidak mengira bahwa kebun ini akan hancur seperti ini, dan seperti halnya saya tidak mengira bahwa kiamat akan terjadi. Bayangkan, orang ini diberikan kenikmatan oleh Allah, Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa, tapi ternyata orang ini tidak mengakui bahwa ini adalah anugerah dari Allah, bahkan dia mengingkari akan adanya hari akhir. Sedangkan satunya saudaranya yang mengingatkan, ini ketika masuk ke dalam kebunnya mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, kebun yang indah ini. Setiap kali dia masuk melihat walaupun buka jendela, ini adalah karunia Allah. Tidak ada kekuatan kecuali semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menganjurkan kepada kita ketika membaca Al-Qur'an, istamtikil Qur'an, berdialog dengan Al-Qur'an. Ketika kita membaca Ashabul Jannah, jangan melihat ribuan tahun ke belakang. Betul kejadiannya ini di masa Bani Israel, tapi Allah ingin mengingatkan setiap kita, Allah titipi nikmat. Jangan sampai kita seperti halnya orang yang Allah berikan 2 kebun yang indah, luas, luar biasa, tapi lupa bersyukur kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengingatkan kita dengan sebuah ungkapan yang harus kita selalu ingat-ingat. Kita senantiasa pegang ini ungkapan, karena ini kisah Allah pisahkan, bukan hanya menceritakan kejadian yang lalu, tapi berlaku hukum sunnatullah. Siapapun yang perilakunya sama, maka akan dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para ulama masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kullu ni'matin la yuqarribuka ilallah baliyatun. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tapi tidak mendekatkan kita, tidak semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dipastikan bukan nikmat,
tapi baliyah, musibah, ujian, cobaan yang nampak dalam bentuk kenikmatan. Makanya pada hari Jumat yang mulia ini, setiap kali kita membaca surah Al-Kahfi, yang sudah membaca Alhamdulillah, yang belum masih ada beberapa saat, sebisa mungkin kita baca walaupun 1-2 ayat, atau minimal 10 ayat, atau kalau bisa sampai khatam. Dan kita renungkan setiap kali membaca, ada hikmah-hikmah, ada hal-hal yang bisa kita ambil faidahnya, sehingga kita yang penuh dengan kenikmatan dari Allah, selama ini jarang bersyukur, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sehingga kita senantiasa ingat Allah, dekat dengan Allah, dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rajab. Bahkan kalender Masehi kita berada di tahun 2006. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ayo kita tambah syukur kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri kita, apapun itu yang didambakan oleh ribuan orang, bahkan jutaan orang, hanya kadang-kadang itu akan terasa nikmat ketika Allah sudah cabut dari kita. Jangan sampai kenikmatan-kenikmatan ini karena kita tidak syukuri, Allah cabut karena memang kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Di akhir khutbah yang singkat ini, kita doakan diri kita masing-masing, pasangan kita, keluarga kita, bangsa kita, negara kita, perusahaan kita, umat kita seluruhnya. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang sulit Allah berikan kemudahan. Yang jauh Allah dekatkan. Dan yang paling penting, kita bermohon di hari yang mulia ini, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar istiqomah, sehingga tidak ada di antara kita yang wafat kecuali wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.